Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3251. Bagaimana dengan pukulanku? Apa? Kamu lebih baik dari kami. Bagaimana ini mungkin? Seru tiga orang suci dari Paviliun Utara. Jika Ye Junlin lebih kuat dari mereka, mengapa mereka datang untuk menerima magang? Ye Junlin lebih kuat dari mereka, dan mereka datang untuk menyembah tuannya. Daripada untuk magang. Mereka belum memikirkannya. Bagaimana mungkin? Oke, bagaimana dengan pukulanku? Saat ini, Ye Junlin tidak lagi berbicara omong kosong. Langsung meninju di masa lalu. Dari sudut pandangnya, beberapa orang ini agak sakit parah. Tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan. Mereka akan terus menjadi sangat bingung. Ye Junlin akan marah. Itulah yang terjadi. Kemudian beritahu mereka jawabannya secara langsung. Aku lebih kuat darimu. Tinju Lao Su lebih keras dari milikmu. Ingin menerima Lao Su sebagai murid. Mimpikan itu. Apakah Anda memenuhi syarat? Boom. Tinju Ye Junlin berarti menjungkirbalikkan gunung dan sungai dengan kekerasan. Kekuatan mengerikan menyapu seperti badai. Diselimuti oleh aura yang menakutkan. Tiga orang suci dari Paviliun Utara segera bereaksi. Otak mereka mungkin sakit parah, tetapi kekuatan mereka tidak akan dipalsukan. Semua merasa terancam. Ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Mereka tidak memiliki perasaan ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, sangat sedikit orang yang mengancam mereka oleh Zenmoshi. Pukulan ini menakutkan. Robek semuanya. Bumi tidak tahan, dan terus membelah, membentuk retakan besar. Ada lingkaran fluktuasi aliran udara yang mengerikan di udara, meluas keluar, membentuk awan jamur yang naik. Meliputi 9 langit dan 10 bumi. Namun, kekuatan pukulan ini bukanlah nafas dan manifestasi eksternal yang menakutkan ini. Ini adalah kekuatan satu pukulan. Ini yang paling menakutkan. Dengan kata lain, jika kekuatan pukulan ini tidak dipadatkan, kekuatan yang ditampilkan akan jauh lebih mengejutkan daripada sekarang. Tampaknya kekuatan pukulan ini tidak sekuat saat dia membunuh 200.000 dewa dengan satu pukulan hari itu. Tapi pukulan ini sebenarnya lebih kuat. Kekuatannya sebenarnya kental dan terkonsentrasi. Setelah kekuatan pukulan ini datang, itu akan mekar sepenuhnya. Boom. Kekuatan pukulannya seperti meledak seperti bintang. Ketika mereka bersentuhan, ekspresi ketiga orang itu berubah secara drastis. Mereka tidak siap dan sekarang sedang terburu-buru. Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk menolak. Terluka. Minggir. Retak. Retak. Arus udara yang menakutkan mengalir kemana-mana, seolah-olah akan merobek ruang ini. Mereka menggunakan teknik pemurnian Ki Pamungkas untuk menghindari pukulan dengan cepat. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menghindari kekuatan pukulan ini. Ketiganya hancur berantakan, dan setelah mendarat, kaki mereka penuh retakan. Tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa tanda cedera. Tapi ini sudah cukup untuk membuat mulut Ye Junlin terangkat. Tidak ada yang bisa menghindari pukulan ini darinya sebelumnya. Mati saja. Hanya saja sekarang seseorang menghindar dan membuatnya merasa lucu. Zenmoshi benar-benar tidak tercakup. Di mata seluruh dunia, dia sudah tak terkalahkan ketika dia menekan para dewa bangsa Zanxiong. Tetapi pada kenyataannya, itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi rumah Tianxi di Zenmoshi. Masih ada yang bisa melakukan ini. Meskipun tidak banyak. Tapi beberapa dari mereka pasti pernah melakukannya. Seperti tiga di depan Anda. Setelah menghindarinya, tiga orang suci di Paviliun Utara tercengang. Sulit dipercaya. Ye Junlin begitu kuat. Itu tidak benar. Meskipun dia tampil luar biasa di kerajaan beruang perang. Tetapi di mata Zenmoshi, dia hanya sangat kuat, tetapi dia tidak terkalahkan. Masih ada seseorang di kota iblis yang bisa menghadapinya. Apa yang bisa dia lakukan? Seseorang masih bisa melakukannya. Paling-paling,
dia mirip dengan para jenius yang telah sepenuhnya dikultivasikan oleh faksi-faksi besar. Misalnya, 2 jenius yang dicuri oleh Paviliun Dongfang dari mereka. Mereka mengambil Ye Junlin sebagai murid dan ingin melatihnya. Targetnya adalah para jenius teratas dari faksi utama. Bab 3252, menerima murid atas nama guru. Tapi Ye Junlin sekarang menargetkan orang-orang tua ini. Ternyata Ye Junlin berada di level yang sama dengan mereka. Orang-orang jenius itu, apaan sih? Di depan Ye Junlin adalah adik laki-laki. Masih jenius untuk dibandingkan dengan Ye Junlin. Apa yang harus dibandingkan? Hanya dengan satu pukulan, dia bahkan mengancam 3 orang suci dari Paviliun Utara pada saat yang bersamaan. Hampir menyakiti mereka. Ini secara langsung cocok dengan leluhur faksi utama. Ini terlalu berlebihan. Tetapi keraguan 3 orang suci dari Paviliun Utara semakin dalam. Tidak. Bukankah kamu sudah menunjukkan kekuatan tempur spesifikmu sebelumnya? Bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Ya. Bukankah kekuatanmu sudah diperbaiki? 200.000 dewa dengan satu pukulan. Pedang ilahi kuno. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ketiganya menatap Ye Junlin dengan tak percaya. Pada saat ini, mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan. Mereka juga secara khusus mengamatinya. Ye Junlin sangat kuat. Tapi itulah batasnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Pose yang tak terkalahkan. Mungkinkah dia tidak melakukan yang terbaik dalam pertempuran itu? Ini. Boom. Memikirkan kemungkinan ini, kepala mereka akan meledak. Belum lagi seberapa kuat Ye Junlin. Tapi sekarang setidaknya kita bisa melawan mereka. Baru saja, terlepas dari pukulan tak terduga Ye Junlin, ada elemen serangan diam-diam. Tapi cukup kuat. Diperkirakan tidak mungkin menerima magang. Ye Junlin hampir sama dengan mereka. Tapi lebih kuat dari mereka, tapi tidak. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum. Orang-orang itu hanya dapat membuktikan bahwa saya kuat, tetapi mereka tidak dapat membuktikan seberapa kuat saya, bahkan jauh dari itu. Implikasinya adalah bahwa mereka hanya memiliki begitu banyak dewa, dan mereka menambahkan. Sampai hanya sekuat itu. Itu sama sekali tidak cocok dengan kekuatan tempurku. Aku membunuh 200.000 dengan satu pukulan. Bukannya aku bisa membunuh 200.000 dengan satu pukulan. Ya mereka hanya punya 200.000. Memahami. Ini sama sekali bukan hal yang sama. Dalam istilah awam, seperti beberapa Master Akademis Super, yang lain mendapatkan nilai sempurna 100, yang merupakan batas mereka. Dan ujian Sueba ini mendapatkan nilai sempurna 100 karena makalah ini hanya 100, yang jauh dari batasnya. Sampai sekarang, 3 orang suci Bei tidak mengetahui prinsip ini. Hal ini sangat. Mereka bertiga tersipu. Sangat memalukan. Pidian-pidian datang untuk menerima orang lain sebagai magang, tetapi mereka ternyata berada di level yang sama dengannya. Malu. Mereka akan menjadi lelucon. Tapi Ye Junlin lebih kuat, dan mereka bahkan lebih bahagia. Ini tidak perlu dikultivasi, dan mendapatkan Paviliun Utara secara langsung adalah pembunuh besar. Ye Junlin dengan kejam menghancurkan para jenius dari faksi besar lainnya. Bukankah lebih baik? Dia juga memiliki seorang putri yang berbakat. Kami tidak menyelidiki masalah ini dengan jelas. Maaf. Ini salah kami. Kami tidak memenuhi syarat untuk menerimamu sebagai murid kami. San Sheng segera meminta maaf. Ye Junlin mencibir. Hampir sama. Senang mengetahuinya. Tetapi mereka bertiga segera mengubah topik dan berkata, tapi Paviliun Utara membutuhkanmu. Aku masih berharap Kakak Ye dapat bergabung dengan Paviliun Utara. Lihat, dalam kapasitas apa saya bergabung? Tanya Ye Junlin. Kami bertiga dapat menerima magang atas nama guru kami. Kakak Ye, kamu akan menjadi adik laki-lakiku di masa depan. Kamu adalah leluhur dari seluruh Paviliun Utara. Kamu memiliki status yang sama dengan kami. Nikmati sumber daya dari seluruh Paviliun Utara. Kami akui bahwa Anda cukup kuat. Tapi masih ada sedikit celah di antara kami.
Tapi kami bersedia membantu Anda dan mencapai level kami sesegera mungkin. Ya, faksi utama dari divisi Zenmo tidak mudah. Kamu tidak bisa terkalahkan. Bergabunglah dengan Utara, ada banyak manfaat untuk Paviliun. Ye Junlin tidak menyangka bahwa 3 orang suci dari Paviliun Utara benar-benar datang untuk menerima seorang guru dan murid. Membuatnya bingung. Dia tersenyum. Sepertinya aku masih belum cukup bermain. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian melihat apakah aku tak terkalahkan. Bab 3253. Tuanmu tidak memenuhi syarat. Belum lagi kamu. Jika Anda tidak menyakiti orang-orang ini, mereka akan terus melakukan ini. Dia bahkan datang dengan satu set trik untuk mengambil magang atas nama guru. Itulah yang terjadi. Kemudian beritahu mereka bahwa tuan mereka tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Ye Junlin berhenti berbicara omong kosong dengan mereka dan mulai bertarung secara langsung. Boom! Pukulan mengejutkan si Potian dilempar keluar lagi, dan suara ledakan sonik yang mengerikan terdengar. Ada lingkaran aliran udara yang menutupi seluruh area di langit. Ledakan sonik yang menakutkan bergema di langit, seperti guntur dari 9 langit. Pukulan ini beberapa kali lebih cepat dari pukulan tadi. Hei! 3 orang suci dari Paviliun Utara juga langsung merasakan krisis, dan pukulan ini sangat menakutkan. Melebihi harapan mereka. Anak ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Baru saja, saya merasa bahwa dibandingkan dengan mereka bertiga, tampaknya sedikit lebih buruk. Tapi sekarang, belum tentu. Pukulan ini terlalu keras. Wajah mereka sangat bermartabat. Kecepatan pukulan ini terlalu cepat. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kecepatan untuk melarikan diri, seperti sebelumnya. Jika Anda tiba-tiba ingin melarikan diri dengan cepat, maka Anda akan terluka parah. Memblokir rute apapun yang mereka hindari. Hanya untuk menghadapi pukulan ini secara langsung. Boom, boom, boom. Ketiganya tidak lagi memandang rendah Ye Junlin, dan segera menunjukkan keahlian unik mereka. Teknik pemurnian Qi yang mengerikan ditampilkan. Di depan 3 orang tidak hanya membentuk baju besi yang terbuat dari Qi, tetapi juga serangan yang dibentuk oleh teknik pemurnian Qi menghantam pukulan ini. Bang! Kedua belah pihak menyerang dengan ganas, dan pukulan yang tidak diharapkan oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara jauh di luar imajinasi mereka. Kecepatan dan kekuatan pukulan ini berada di luar kognisi mereka. Tapi yang tidak saya duga adalah pukulan ini mengandung misteri, dan sebenarnya mengandung banyak kekuatan. Satu beban lebih kuat dari satu beban. Namun, itu adalah kekuatan pertama yang membuat mereka panik sekarang. Namun, kekuatan kedua akan segera datang. Boom! Mereka nyaris tidak memblokir kekuatan pertama. Tapi kekuatan kedua akan datang. Teknik pemurnian Qi hancur dalam sekejap. Retak. Kemudian kekuatan ketiga datang. Armor yang dipadatkan oleh teknik pemurnian Qi di depan mereka juga hancur. Boom. Puff. 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 Pasukan keempat datang, dan 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dan diledakkan. Namun, sebelum 3 orang suci dari Paviliun Utara dapat bereaksi, kekuatan kelima telah tiba. Itu memberi mereka pukulan fatal. Tapi fisik ketiga orang itu melawan langit, dan mereka nyaris tidak terhalang. Meski terluka parah, setidaknya tidak mati. Namun, kekuatan keenam pecah lagi. Juga pukulan terkuat. Kekuatan seperti bintang meledak. Mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika fisik mereka melawan langit, mereka tidak bisa melakukannya. Kekuatan keenam adalah kekuatan pamungkas dari pukulan Ye Junlin, yang menyatukan kekuatan yang paling eksplosif dan menakutkan. Begitu mereka bersentuhan, mereka pasti akan mati. Mata 3 orang suci dari Paviliun Utara penuh dengan kengerian. Tidak menyangka. Benar-benar tak terduga. Ye Junlin akan sangat kuat. Kekuatan ini sudah bisa membunuh mereka bertiga dalam sekejap. Belum lagi mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima mereka sebagai murid. Bahkan tuan mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima orang lain sebagai murid.
Ini adalah level yang sama dengan tuan mereka. Kuat. Terlalu kuat. Mereka tidak menyangka bahwa karena insiden magang, mereka jatuh di sini. Tanpa diduga, Ye Junlin akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Enggan. Tidak berdamai. Mereka tidak mau mati di sini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa memblokir kekuatan keenam dari pukulan ini. Mereka sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Paviliun Utara setelah mereka bertiga meninggal. Itu harus dimakan oleh faksi besar lainnya, dan semua orang di Paviliun Utara akan mati secara tragis. Dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi budak. Sangat menyedihkan. Divisi Setan Kota adalah lingkungan yang kejam di mana yang kuat memakan yang lemah. Bab 3254, Kejutan Penguasa Paviliun Utara. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta mereka bertiga untuk memprovokasi Ye Junlin? Dibunuh adalah hal biasa. Lapisan kekuatan ke-6 belum tiba, dan napas yang dapat ditampilkan seperti ribuan bilah merobek tubuh mereka inci demi inci. Rasa sakit yang menyengat menghantam mereka, dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Segera, pemboman kekuatan ke-6 datang. Seperti matahari yang terik, ia akan membakar mereka berkeping-keping. 3 orang suci dari Paviliun Utara telah menutup mata mereka dengan putus asa. Mereka pasti akan mati. Tetapi ketika kekuatan ke-6 menghancurkan mereka berkeping-keping, itu berhenti dan tiba-tiba diambil kembali oleh Ye Junlin. Hah! Segera, mereka bertiga menyadari perbedaannya. Membuka matanya, dia baru saja melihat Ye Junlin mengambil kembali kekuatan ke-6. Terkejut. Sangat mengejutkan. Mereka secara alami mengetahui kesulitan ini, dan jauh lebih sulit untuk mengumpulkan daripada menempatkan. Apalagi dengan kekuatan yang begitu kuat, terlalu sulit untuk pulih. Jadi kekuatan sebenarnya Ye Junlin masih di luar imajinasi mereka. Kamu tidak akan membunuh kami. 3 orang suci dari Paviliun Utara memandang Ye Junlin dengan curiga. Jika kamu memukulku dengan ide tulang atau senjata, aku akan membunuhmu. Jika kamu menerima magang, aku tidak akan membunuhmu. Tapi jangan ganggu aku. Ayo pergi. Jika kamu menggangguku lain kali, mungkin tidak. Jadilah ini sudah berakhir. Ye Junlin berkata dengan dingin. 3 orang suci dari Paviliun Utara tertegun untuk sementara waktu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan ketiganya terhuyung menjauh. Mereka tidak berani datang ke Ye Junlin lagi. Seseorang benar-benar takut Ye Junlin akan membunuh mereka. Kedua, mereka semua terluka dan harus kembali untuk memulihkan diri. Tapi setelah pergi, mereka semua tertawa. Kali ini, rumah Tianxi akan semarak. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Jelas, kekuatan Ye Junlin melebihi harapan mereka. Tapi sekarang Zen Moshi ada hubungannya dengan dia lagi. Ini adalah cucu monyet yang membuat kekacauan besar di Istana Surgawi. Sekarang divisi Setan Kota akan berada dalam kekacauan. Ye Junlin juga sedikit tertekan. Saya pikir saya bisa membunuh sekelompok orang kuat dari divisi penindasan iblis. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka ada di sini untuk menerima magang, dan tidak ada niat jahat. Dan karena kata-kata Beige, Su Qingya dan yang lainnya telah membantu Ye Junlin untuk saat ini. Jadi dia tidak membunuhnya. Tapi orang berikutnya tidak akan seberuntung itu. Ye Junlin mencibir. 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak tertarik dengan kesengsaraan Tuhan dan akar mereka. Itu karena status dan kekuatan mereka yang tinggi. Ini tidak diperlukan. Tapi saya tidak tahan dengan ide orang lain. Tidak banyak seperti 3 orang suci di Paviliun Utara di seluruh Departemen Sihir Kota. Sebagian besar dari mereka masih akan mengambil keputusan tentang ini. Sisi lain. Di gunung yang dalam, setelah masuk, itu adalah bangunan yang megah. Disinilah Paviliun Utara berada. 3 orang suci dari Paviliun Utara memaksa diri mereka untuk datang ke Paviliun Utara. Pada saat ini, Su Liejun, penguasa Paviliun Utara, bertemu dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara.
Tiga orang suci, ini. Setelah melihat ketiga orang suci, Su Liejun terkejut. Tiga orang suci dari Paviliun Utara terluka parah. Tak terbayangkan. Untuk waktu yang lama, masalah seperti ini tidak muncul sama sekali. Selain itu, siapa yang bisa menjadi lawan dari tiga orang suci dari Paviliun Utara? Dan menyakiti mereka seperti ini. Benar-benar mustahil. Sangat sulit bagi seluruh kota untuk menemukan orang seperti itu, bukan? Kecuali keberadaan beberapa legenda yang menghilang. Apakah mungkin? Bagaimanapun, tiga orang suci dari Paviliun Utara tidak sendirian, tetapi ketiganya. Jika Anda bisa melukai tiga orang sekaligus, bisakah Anda melakukannya hanya jika para penguasa dari faksi utama divisi setan kota bekerja sama? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Liejun segera bertanya. Hanya saja tiga orang suci dari Paviliun Utara merasa malu akan menerima magang, tetapi dipukuli seperti ini. Untungnya, saya tidak mengatakan apa-apa tentang akan menerima magang terlebih dahulu. Kalau tidak saya akan malu untuk mati. Jangan tanya lagi. Mulai sekarang, kita bertiga akan mundur untuk menyembuhkan luka kita. Kau kendalikan situasi keseluruhan Paviliun Utara. Su Liejun bingung. Siapa yang terluka? Tapi yang lebih serius adalah ada sepasang mata yang menatap di sini dalam kegelapan. Bab 3255. Terlalu sulit untuk memeriksa penyihir kota. Apa yang paling ditakuti oleh tiga orang suci dari Paviliun Utara sekarang adalah seseorang tahu tentang luka-luka mereka. Bagaimanapun, potensi krisis terlalu besar untuk Beige. Orang yang mendukung adegan itu hilang. Sangat mungkin bahwa Paviliun Utara dihancurkan. Untuk saat ini, mereka terluka parah, dan bahkan jika Paviliun Utara dilanggar, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi apa yang kamu takutkan? Saat ini, di mata tiga orang suci dari Paviliun Utara, hanya Tuan Paviliun Utara yang tahu tentang luka-luka mereka. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang menyaksikan semua ini dalam kegelapan. Secara alami, mereka juga tahu tentang luka mereka. Ini akan menyebabkan bencana di Paviliun Utara. Sisi lain, selain meminta Su Qingya dan yang lainnya untuk menemukan daftar master tulang, Ye Junlin juga mengirimkan kekuatannya sendiri untuk menyelidiki divisi iblis dan berusaha menemukan si pembunuh sebanyak mungkin. Bahkan karena kekurangan tenaga, ia juga meminta agen Black Hawk untuk memberikan bantuan, dan meminta Siberia Star untuk membantu. Itu juga membawa sejumlah besar peralatan canggih untuk membantu penyelidikan. Kata-kata Chazen Moshi, semuanya terlalu sulit. Dalam kasus Dacia, dia hanya memiliki sedikit kekuatan untuk digunakan. Tidak cukup kuat. Terlalu lemah. Divisi Tenjin, yang dapat digunakan sedikit, telah lama berada di bawah kendali divisi Zenmo. Selain itu, biarkan mereka tidak mengetahui apa-apa. Alasan utamanya adalah bahwa divisi setan kota sangat asing bagi semua orang, bahkan Ye Junlin. Anda tidak dapat mengetahui apakah Anda ingin memeriksa di mana mereka beroperasi, dan siapa mereka. Apakah ada orang-orang itu? Kekuatan apa yang ada? Dan seterusnya untuk detailnya. Ini semua tidak diketahui, dan mereka semua harus dikendalikan sementara, yang sangat meningkatkan kesulitan. Kedua, divisi Zenmo sangat kuat. Jika Anda mengeluarkannya satu persatu, mereka semua termasuk dalam kategori Dewa Super. Bagaimanapun, bagi Zenmoshi, para dewa adalah titik masuk, dan mereka telah menyentuh ambang akar dan tulang spiritual. Dewa Super adalah seseorang yang telah mencapai sedikit setelah menguasai metode kultivasi. Dan di dalam divisi penindasan iblis, mereka semua telah berlatih teknik budidaya ki selama bertahun-tahun. Apakah itu tidak kuat? Sekarang Anda pada dasarnya mendengar informasi mereka dari legenda, tetapi mereka juga jauh lebih kuat. Bagaimana cara memeriksa ini? Bahkan jika Ye Junlin sekarang mendapat bantuan dari agen Black Hawk dan Siberia Star, itu sebenarnya sulit. Sangat sulit. Bahkan banyak orang akan dikorbankan.
Mungkin butuh waktu lama untuk mengetahui sesuatu. Belum lagi mencari tahu siapa pembunuhnya. Kecuali dia mengekspos dirinya sendiri. Namun, tampaknya tidak mungkin saat ini. Pesta ini sangat sederhana setelah tulang akar ditransplantasikan. Tidak ada berita yang terungkap. Selain itu, Ye Junlin mendengar dari Su Qingya bahwa bahkan jika tulang akar berhasil ditransplantasikan, itu tidak dapat langsung digunakan. Anda harus terlebih dahulu beradaptasi dengan akar dan tulang spiritual yang baru, dan kemudian Anda dapat menggunakannya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi Su Qingya menduga bahwa si pembunuh akan menghilang untuk sementara waktu, dan sepenuhnya menyesuaikan akar dan tulang spiritual baru ini dengan miliknya. Hanya setelah Anda berkultivasi ke tingkat tertentu Anda akan keluar. Jika tidak, makna cangkok tulang akar akan hilang. Ini membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Dalam hal ini, Ye Junlin sangat melankolis. Beberapa hari berturut-turut, orang-orang yang dikirim untuk mencari tahu berita tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya ada satu cara untuk pergi, untuk menemukan Master Tulang. Mari kita mulai dengan Master Tulang. Selain itu, tidak ada cara lain. Ye Junlin juga cemas. Itu dia. Jangan pergi untuk menyelidiki pembunuhnya secara khusus. Setidaknya periksa semua kekuatan utama dari divisi iblis penekan. Ye Junlin hanya bisa memahami divisi iblis penekan terlebih dahulu. Tugas ini diatur untuk semua orang. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Ye Junlin hanya bisa pergi ke divisi Zenmo untuk memeriksanya sendiri. Bagaimanapun, pembunuh ini harus ditemukan. Dia tidak boleh melarikan diri. Kebencian ini tidak bisa hilang begitu saja. Aku akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah raja dari divisi penindasan iblis. Memperlakukan saudaraku seperti ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Itu saja. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya bisa menunggu. Bab 3256, Kendali Mengerikan Gong Qiankyu. Su Qingya dan mereka berempat juga dengan tulus membantu Ye Junlin. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan daftar 13 Master Tulang. Tapi belum itu saja, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Selanjutnya, Ye Junlin juga memiliki tugas tambahan, untuk mulai mencari Master Tulang ini dan mengendalikannya. Ini membuat Ye Junlin merasa sedikit lega. Terbaik jika Anda dapat menemukannya. Jika tidak, apakah Anda ingin dia mendorong seluruh divisi sihir kota secara horizontal? Itu adalah upaya terakhir. Jika Anda tidak dapat menemukannya, kemudian Ye Junlin akan benar-benar sampai pada titik ini, dan langsung mendorong seluruh divisi Zenmo dan meminta seseorang dari seluruh divisi Zenmo. Saya tidak peduli berapa banyak faksi yang dibagi menjadi divisi setan kota Anda, apakah itu tidak relevan atau tidak. Karena Anda dipanggil Zenmoshi, maka saya pikir Anda bersama. Aku akan memaksamu untuk menyerahkan orang sendiri. Dengan sepasang tangan besi, saya meminta Anda untuk menyerahkan ke divisi penindasan iblis, dan jika Anda tidak menyerahkannya, Anda akan terbunuh di sungai darah. Terlepas dari apakah Anda terlibat atau tidak, apakah itu ada hubungannya dengan Anda atau tidak. Tidak masalah jika Anda pergi dan menemukan orang. Kalau tidak, aku akan membunuh. Sepasang tangan besi berani mengubah warna langit dan bumi. Namun, metode ini agak kejam dan akan melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Karena itu bukan pada menit terakhir, dan Ye Junlin tidak dapat menggunakannya. Tapi itu tidak dikesampingkan. Untuk meminta seluruh divisi sihir kota. Pada saat ini, Shift Palace Qiankyu juga mencapai hasil. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia menemukan daftar semua master tulang di divisi Zenmo pada satu waktu, total 43 orang. Dia memanggil Xiao Feng padanya dan memberinya daftar. Butuh banyak usaha untuk menemukan ini. Tapi itu tidak semua. Hanya ada daftar 13 master tulang. Saya harap ini berhasil. Saya akan terus bekerja keras di masa depan. Mari kita menebus kesalahan kita bersama, kata Gong Qiankyu. Dia tidak memberikan semua daftar itu kepada Xiao Feng,
tetapi hanya sebagian saja. Ini adalah metodenya. Jika Anda memberikan semuanya kepada Xiao Feng pada satu waktu, itu mungkin membuat Ye Junlin dan yang lainnya curiga, dan mereka akan meragukan diri mereka sendiri. Kedua, dengan memberikannya berkali-kali, Xiao Feng dapat melihat keberuntungan dan kesulitannya dan membuat Xiao Feng lebih percaya padanya. Adalah baik untuk memiliki kendali penuh atas dia. Selain itu, Gong Qianqiu sengaja berdandan. Orang-orang tampak kuyu dan berkecil hati. Pada pandangan pertama, saya telah berlarian untuk masalah ini. Ini membuat Xiao Feng tidak hanya tergerak, tetapi juga sedikit tertekan. Bagaimana Anda bisa menjadi diri sendiri? Biarkan Gong Qianqiu menjadi seperti ini untuk dirinya sendiri. Tangan yang memegang daftar itu gemetar. Qianqiu, aku. Xiao Feng memiliki 1000 kata tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat berbicara. Ini adalah pria terbaik untuknya. Untuk menemaninya di saat yang kritis, untuk membantunya, untuk menebus kesalahannya. Tanpa dia, Xiao Feng bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Gong Qianqiu lah yang membuatnya mendongak sekarang. Sepanjang hidupnya, dia mengira itu adalah Gong Qianqiu. Terlepas dari apakah dia bisa bersama Gong Qianqiu pada akhirnya, hidupnya akan dijalani untuk Gong Qianqiu di masa depan. Memegang daftar itu erat-erat, dia mengambil keputusan. Sekarang bahkan jika Gong Qianqiu menyuruhnya mati, dia akan mati tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak akan bertanya mengapa. Karena dia adalah Gong Qianqiu, biarkan dia mati, dan dia akan mati tanpa mengeluh. Tidak akan ada keraguan lain. Ini adalah kendali Gong Qianqiu. Ini adalah pengendalian pikiran yang mengerikan. Untuk mengendalikan pikiran dan emosi seseorang sampai mati. Bahkan jika Xiao Feng tahu bahwa Gong Qianqiu telah menyakitinya sekarang, dia tidak akan berpikir itu adalah kesalahan Gong Qianqiu. Itu hanya merobek dirimu sendiri. Cepatlah. Saya pikir tuanmu membutuhkan daftar ini sekarang. Gong Qianqiu mendesak segera. Oke. Xiao Feng mengangguk dengan keras. Emosinya tinggi. Kamu berhenti dulu. Gong Qianqiu teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi. Xiao Feng, yang sudah pergi, mau tidak mau berhenti. Melihat Gong Qianqiu, dia bertanya, ada apa? Bab 3257, Xiao Feng adalah alatnya. Jangan beritahu tuanmu bahwa aku ada. Katakan saja bahwa kamu menemukannya sendiri. Jika tidak, tuanmu atau orang lain akan berpikir bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Dia harus waspada sekarang, dan dia waspada terhadap siapapun dari divisi penindasan. Sekarang bukan waktunya untuk mengekspos hubungan kita. Jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Setelah masalah ini selesai, saya akan pergi menemui guru bersamamu. Terlalu dini untuk berbicara, dan itu akan dengan mudah mempengaruhi hubungan kita. Kata Gong Qianqiu dengan sungguh-sungguh. Ini membuat Xiao Feng semakin tergerak. Bukankah kepindahan Gong Qianqiu untuk menemui orang tuanya? Ini membuat Xiao Feng merasa hangat. Gong Qianqiu memilih untuk berada di sisinya saat dia paling sulit. Bukankah ini lebih menunjukkan keinginannya untuk bersamanya? Dan memikirkannya dengan seksama. Saya berpikir tentang bagaimana bergaul dengan guru dan yang lainnya di masa depan. Ada wanita seperti ini. Apa yang bisa diminta suami? Memikirkan hal ini, Xiao Feng sangat gembira dan gembira. Kamu masih berpikir dengan baik. Jangan khawatir. Setelah kejadian ini, aku akan membawamu menemui tuanku dan yang lainnya secara resmi. Mereka semua sangat baik. Mereka pasti akan sangat menyukaimu. Xiao Feng dengan paksa menekan tombol itu. Kegembiraan di hatinya. Saya sudah menantikan saat itu guru, dan yang lainnya memuji Gong Qianqiu dengan gila-gilaan. Kalau begitu aku menantikannya. Cepat pergi. Desak Gong Qianqiu. Setelah Xiao Feng pergi, senyum di wajah cerah Gong Qianqiu langsung menghilang. Sebaliknya, ada ekspresi menakutkan di wajahnya. Gong Qianqiu mencibir dan berkata,
Aku sudah tahu siapa yang menggali tulang akar dari 5 orang Qinglong. Mereka tidak mampu menyinggung siapapun, termasuk Ye Junlin. Tapi sebelum itu, aku pasti akan mendapatkan tulang akar Ye. Putri Junlin. Kamu harus menemukan cara untuk menguji tulang Putri Ye Junlin terlebih dahulu. Para pelacur di Paviliun Utara sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi mereka tidak pernah mengatakannya. Agak sulit untuk memulai dengan mereka. Kamu masih perlu menemukannya. Itu sendiri. Mengandalkan Xiao Feng sebagai alat. Seharusnya tidak sulit. Orang lain tidak bisa mendekati Putri Ye Junlin sekarang, tapi aku bisa. Hahaha. Seluruh orang Gong Qianqiu menjadi suram dan dingin, dan sinar cahaya haus darah keluar dari matanya. Xiao Feng adalah alatnya. Dia sekarang telah sepenuhnya mengendalikan Xiao Feng melalui rutinitasnya dan teknik rayuan tingkat lanjut. Bukankah Xiao Feng mendengarkannya dengan patuh? Ye Junlin sangat kuat, dan yang lain tidak bisa mendekat. Tapi saya memiliki kebencian besar Xiao Feng. Mendekati sisi Ye Junlin tidaklah mudah. Bukankah mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Xiao Feng tidak tahu dan tidak bisa menyingkirkannya. Hanya dapat dikatakan bahwa metode Gong Qianqiu terlalu canggih. Kebetulan Xiao Feng mengalami kesulitan seperti itu lagi, dan mudah baginya untuk memanfaatkannya. Di sisi lain, Xiao Feng segera menyerahkan daftar master tulang kepada Ye Junlin. Ye Junlin juga segera mengambil alih daftar master tulang, dan ada 13 orang di dalamnya. Tetapi ada 5 yang tumpang tindih dengan daftar yang ditemukan Su Qingya dan yang lainnya. Sebenarnya, ini juga merupakan pengaturan yang disengaja oleh Gong Qianqiu. Karena dia mendengar bahwa Su Qingya dan yang lainnya juga mencari daftar master tulang, dia tahu sebelumnya siapa yang ditemukan Su Qingya dan yang lainnya dalam daftar. Karena itu, ketika memberi Xiao Feng daftar, dia sengaja mengatur 5 pengulangan. Dengan cara ini, keraguan Ye Junlin dapat dihilangkan, dan dia tidak akan terlalu memikirkannya. Harus dikatakan bahwa wanita ini telah menghitung setiap langkah. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak tahu bahwa ada orang nomor 1 saat ini, dan dia tidak dapat meragukan ini dan itu dengan polos. Selain itu, Gong Qianqiu telah menghitung setiap langkah. Ye Junlin hanya ada dalam daftar master tulang, dan tentu saja dia tidak akan terlalu memikirkannya. Setelah 5 dikeluarkan, 8 lainnya diidentifikasi. Kerja bagus. Pergi dan tatap 8 orang ini segera. Temukan mereka untukku. Ye Junlin memerintahkan Dewa Jahat Huo Yun dan yang lainnya. Bab 3258. Masih banyak orang tidak takut mati. Juga beritahu Su Qingya dan yang lainnya. Tidak perlu mencari 8 master tulang ini. Kami sudah menemukannya. Ye Junlin berkata lagi. Selanjutnya, jika Su Qingya dan yang lainnya bekerja lebih keras, diperkirakan bahwa semua master tulang dapat ditemukan. Untuk saat ini, tampaknya ada banyak harapan. Xiao Feng memang bisa. Banyak orang tidak bisa melakukan ini. Ye Junlin menepuk bahu Xiao Feng dengan keras. Puan, saya juga beberapa teman untuk membantu menemukan. Xiao Feng tersenyum. Masih hati-hati, hati-hati. Tapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Feng dipuji. Dia akhirnya bisa memberikan kontribusi. Aku bisa menebus kesalahanku. Ini membuatnya semakin tergerak. Itu semua tergantung pada Gong Qianqiu. Dia juga memberi 5 orang Qinglong harta surga dan bumi yang telah dia cari selama periode waktu ini. 5 orang Qinglong yang berbaring di ranjang rumah sakit juga pulih dengan baik, dan kulit mereka terlihat jauh lebih baik. Mereka juga tersenyum pada Xiao Feng dan memintanya untuk berhati-hati dan seterusnya. Ini membuat Xiao Feng merasa lebih nyaman. Semua ini dibawakan oleh Gong Qianqiu. Jika bukan karena dia mungkin akan menghabiskan waktunya dengan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Dia ingin mengatakan di tempat bahwa dia punya pacar terbaik. Tapi mengingat nasihat Gong Qianqiu, dia masih menahan diri. Puan, saya akan terus mencarinya, kata Xiao Feng. Yah, berhati-hatilah dalam segala hal, dan sedikit atau tidak ada kontak dengan orang-orang dari divisi sihir kota.
Ye Junlin memperingatkan lagi. Ini membuat Xiao Feng merasa bahwa Gong Qianqiu terlalu pintar dan berpikir terlalu panjang dan bijaksana. Ini sudah lama dipikirkan. Benar saja, tuannya hampir mencapai titik menjadi busur dan bayangan ular bagi orang-orang Zenmoshi. Mereka yang menyebut divisi setan kota menjadi waspada. Jika dia mengatakan apa yang dia katakan sekarang, dia benar-benar harus membuat tuan curiga. Itu hal yang baik, tapi tidak baik untuk marah. Bagaimana dia tahu bahwa semuanya ada dalam perhitungan Gong Qianqiu? Selanjutnya, Ye Junlin tidak terus tinggal di tempat tersembunyi ini, tetapi dengan angkuh muncul di Departemen Dewa. Daripada mencarinya seperti ini, lebih baik mengambil inisiatif untuk memimpin mereka sendiri. Sekarang dia juga tidak memiliki penghalang bagi penyihir kota. Akan lebih baik menunggu secara terbuka dan jujur untuk kedatangan orang-orang dari divisi setan kota. Lagi pula, ada banyak hal tentang diri mereka yang menarik mereka. Bencana itu sendiri membuat kelompok orang ini tidak dapat menanggungnya. Sekarang dia telah menentukan bahwa semua anggota penyihir kota berpikir ini adalah pedang kuno. Dia takut orang-orang ini tidak dapat menemukan keberadaannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa seperti bos besar seperti 3 orang suci dari Paviliun Utara. Bagaimana Anda bisa menemukan Ye Junlin dengan begitu mudah? Karena itu, dia langsung merilis keberadaannya. Setelah mendengar bahwa Ye Junlin berada di divisi Tianshan, faksi utama dari divisi Kota Iblis langsung bersemangat. Keberadaan Ye Junlin akhirnya dikonfirmasi. Tapi itu masih pertanyaan, siapa yang akan menjadi yang pertama? Siapa yang akan menjadi yang pertama menguji Ye Junlin? Mari kita lihat keberadaan seperti apa dia dalam standar divisi setan kota. Semua orang masih menunggu dan melihat satu sama lain, atau berharap orang lain bisa menjadi burung pertama. Begitu saja, tidak ada yang pergi. Tapi bagaimanapun juga, seseorang masih tidak bisa menahan diri. Tentu saja mereka tidak pergi sendiri untuk menguji Ye Junlin. Sebaliknya, itu mulai menyatukan faksi-faksi besar. Mari kita pergi ke kantor pusat bersama-sama, oke? Mungkin sulit untuk berurusan dengan Ye Junlin sendirian, tetapi bersama-sama, tidak akan ada masalah. Dengan cara ini, tidak ada yang perlu menjadi burung pertama, dan tidak ada yang perlu dikorbankan. Tujuan semua orang telah tercapai. Semua orang menyetujui proposal ini dan memilih untuk bersatu. Daripada menunggu dan melihat, bersatu bersama. Bahkan jika Ye Junlin melawan langit, mereka dapat menekannya. Akibatnya, 13 faksi kecil selain faksi besar Wu Fangge semuanya bersatu. Secara agresif datang ke divisi Tencent dan datang ke Ye Junlin. Akhirnya di sini, masih banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati. Tidak terkecuali divisi setan kota. Ye Junlin mencibir. Bab 3259, aku bahkan tidak mengenalmu. Ratusan orang muncul di divisi Tenjin, yang mengejutkan divisi Tenjin. Kelompok orang ini tidak merahasiakan napas mereka dan melepaskannya sepenuhnya. Aura menakutkan menyapu divisi Tenjin seperti bencana alam. Itu membuat semua orang terengah-engah, dan bahkan merasa seperti tubuh mereka akan meledak. Tak hanya itu, banyak dari mereka yang memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan mereka adalah binatang yang sangat kuat. Binatang buas mulai menjadi gila, memamerkan gigi dan menyeringai, ingin melahap semua makhluk hidup di sini. Binatang buas ini jauh lebih kuat daripada yang ada di daerah terlarang. Tapi itu adalah hewan peliharaan dari kelompok orang ini. Coba pikirkan betapa kuatnya mereka. Mereka hanya ingin memberitahu Ye Junlin bahwa kamu tidak dapat dibandingkan dengan Zenmoshi. Tian Shenwei ketakutan. Semua gemetar. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan seperti dewa bagi mereka. Yang terlemah juga adalah level dari Mayor Marshal Xiao Fengxians. Banyak yang lebih kuat dari King Long Five. Ada banyak yang lebih kuat. Dewa super yang diciptakan oleh kerajaan beruang perang terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang ini. Bahkan 3 yang terkuat, dibandingkan dengan orang-orang ini, masih memiliki celah. Bagaimanapun,
Divisi Zenmo memiliki metode kultivasi khusus, dan para dewa hanyalah pemula, dan mereka hanya memenuhi syarat untuk berlatih teknik pemurnian Qi. Saya memiliki bakat di bidang ini, tetapi saya belum berlatih atau memolesnya, dan itu masih jauh. Dan dewa super mereka hanya mengoptimalkan tulang akar hingga batasnya dan tidak menggunakan tulang akar. Sebenarnya, ini dapat dianggap sebagai level pemula, tetapi itu hanya fondasi yang bagus, dan tidak ada kultivasi yang substansial. Kekuatannya mudah ditutup. Masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Jadi kelompok orang ini sangat kuat, dan mengumpulkan begitu banyak orang sekaligus. Ratusan orang datang ke divisi Tenjin, dan para penjaga Tenjin segera mulai bersembunyi. Karena takut mempengaruhi mereka. Ratusan orang bersatu, megah, dan menghancurkan segalanya. Mereka datang sendiri dan mungkin takut pada Ye Junlin. Tapi semua orang bersatu, tidak takut. Di mana Ye Junlin? Cepat keluar. Teriakan keras, seperti guntur menggelegar, menyebar ke setiap sudut divisi Tencent. Pada saat ini, Ye Junlin sedang duduk di kursi utama di aula divisi Tencent, menunggu kedatangan kelompok orang ini. Sekarang semua penjaga para dewa di para dewa telah melarikan diri. Mereka mulai mencari, dan dengan mudah menemukan lokasi Ye Junlin. Ye Junlin ada di aula. Seseorang berteriak, dan sekelompok orang ini berlari ke aula seperti orang gila. Melihat Ye Junlin duduk dan minum teh dengan santai, semua orang marah. Anda tahu mereka akan datang, tetapi Anda tidak keluar untuk menyambut mereka. Apakah raknya terlalu besar? Apakah Anda benar-benar menempatkan diri Anda sebagai yang pertama di dunia? Begitu sombong. Anda mungkin tak terkalahkan di luar. Apa yang membunuh 200.000 dewa dengan satu pukulan? Tetapi yang disebut dewa adalah pemula. Tidak banyak yang bisa melakukan ini di Zenmoshi. Tetapi di divisi setan kota, Anda dapat dianggap yang terkuat paling banyak, tetapi bukan yang teratas. Mendengar suara mereka, beraninya kau duduk di sini. Jelas tidak menganggapnya serius. Ye Junlin, apa maksudmu? Kamu tahu kami akan datang, tetapi kamu tidak keluar untuk menyambut kami. Teriak pengunjung itu dengan marah. Ye Junlin mengerutkan kening, sangat tidak bisa dimengerti. Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Selamat datang di ibumu. Siapa orang-orang ini? Tidak ada yang normal di Zenmoshi. Sekarang setelah kamu melihat kami, kamu masih duduk dan tidak berdiri. Ye Junlin, kamu tidak menganggap kami serius sama sekali. Melihat Ye Junlin masih duduk, kelompok itu menjadi semakin marah. Dalam pandangan mereka, mereka tinggi di atas keberadaan seperti dewa. Mereka unggul dalam hal status dan kekuatan. Orang-orang biasa dari dunia luar ini, ketika mereka melihatnya, mereka harus berlutut dan memberi hormat. Ini adalah minimal. Bab 3260, Kesengsaraan ilahi saya apakah dicuri? Mereka lebih unggul. Kadang-kadang menghadiahi mereka dengan sedikit pil obat, atau teknik pemurnian Qi tingkat rendah, adalah hadiah terbesar. Selama periode waktu ini, Zenmoshi telah masuk dan keluar dari dunia luar. Apakah semuanya seperti ini? Tapi Ye Junlin duduk tak bergerak. Ini untuk mengabaikan mereka. Bahkan setelah mereka mengatakan ini, Ye Junlin masih tidak menanggapi, dan menatap mereka dengan mata marah. Itu membuat mereka tidak nyaman. Tampilan ini sepertinya mengejek mereka karena bodoh. Tidak tahan. Apakah mereka bodoh di mata Ye Junlin? Tidak tahan. Kenapa dia seperti ini? Bukankah mereka seharusnya memandang Ye Junlin seperti orang bodoh? Ye Junlin, apa kamu tidak segera bangun? Apakah kamu tuli? Seseorang berteriak dengan marah. Ini adalah pedang kuno. Semua orang akan marah, tetapi melihat pedang di atas meja di samping Ye Junlin. Bukankah ini pedang suci kuno yang dipikirkan semua orang? Bukankah salah satu tujuanmu adalah pedang suci kuno ini? Dengan kata lain, banyak orang tidak datang untuk akar Ye Junlin dan Junjun sama sekali. Mereka ada di sini untuk pedang ilahi kuno ini.
Dalam pertempuran sebelumnya, mereka dapat melihat bahwa meskipun Ye Junlin memiliki pedang ini, dia tidak ahli dalam ilmu pedang dan tidak dapat menggunakan kekuatan pedang yang sebenarnya. Ini membuat semua orang gila. Siapa yang tidak ingin pedang ini berpacu? Sebagian besar dari mereka datang untuk pedang ini. Mereka juga tahu kekuatan mereka sendiri, bahkan jika Ye Junlin dan akar putrinya menentang langit. Mereka juga tidak bisa memakannya. Tapi masih ada sedikit harapan untuk pedang kuno. Tiba-tiba, mata ratusan orang berbinar. Semua mata tertuju pada kesengsaraan Tuhan, matanya sepanas matahari yang terik. Ini seperti melihat keindahan yang tiada taraf. Hanya saja harazi mengalir keluar. Ketika saya melihatnya, saya tidak bisa bergerak. Ye Junlin melihat ekspresi serakah mereka. Tahu itu. Orang-orang sialan itu. Anda benar-benar menginginkan pedang saya. Setelah melihat bencana, semua orang saling memandang dan memulai rencana mereka. Hah, pedang ini sangat familiar, kata salah satu dari mereka. Orang lain segera bergema. Ya, saya juga merasa sangat akrab, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kalian semua lupa? Bukankah ini pedang dewa kuno yang hilang oleh penyihir penekan beberapa waktu lalu? Tidak. Anak-anak muda masih mencari mereka. Ye Junlin melihat mereka beraksi di sini. Apakah semua yang kuat sekarang seperti ini? Saya tidak memiliki kemampuan untuk kentut, tetapi aktingnya lebih baik dari yang lain. Mari kita mengubah karir dan menjadi aktor satu persatu. Dua orang di depan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ya, bukan. Ternyata itu adalah pedang kuno yang hilang. Mengapa ada di sini? Dalam sekejap, mata ratusan orang tertuju pada Ye Junlin. Apakah kamu mencuri pedang suci kuno ini, Ye Junlin, dari divisi penindasan iblisku? Divisi setan kota kehilangan pedang dewa kuno beberapa waktu lalu. Ternyata kamu yang mencurinya. Sekarang semua orang telah mencurinya. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Seluruh penonton tercengang. Penjaga surgawi di sekitarnya tercengang. Apakah Anda masih bisa melakukan ini? Secara langsung mengatakan bahwa malapetaka surgawi Ye Junlin hilang oleh mereka. Langsung menjadikan Ye Junlin seorang pencuri. Ini untuk secara paksa mengambil bencana surgawi Ye Junlin sebagai miliknya. Dengan gimik ini, akan lebih baik jika Ye Junlin menyerahkan dengan patuh. Jika Ye Junlin tidak menyerahkannya, mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Paksa Ye Junlin untuk menyerahkan perampokan. Artinya, ambil itu. Tidak menyangka. Benar-benar tak terduga. Ada begitu banyak orang yang tak tahu malu. Ye Junlin juga tertawa. Mau tidak mau bertepuk tangan. Ini alasan yang bagus. Kesengsaraan ilahi dicuri sendiri. Engah. Teh di mulut Ye Junlin hendak menyembur keluar. Lucu. Bersambung.